Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku akhir zaman, Nabi Musa alaihi salam merupakan salah satu nabi dan rasul yang dikaruniai mukjizat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihi salam adalah salah satu rasul Allah yang memiliki banyak keistimewaan. Allah pun telah mengabadikan dalam Al-Quran kisah Nabi Musa secara lengkap pada beberapa surat yang berbeda di dalam Al-Quran. Nama Nabi Musa alaihi salam disebut dalam Al-Quran sebanyak 136 kali, tersebar dalam 34 surat, 27 Makkiyah dan 7 Madaniyah. Paling banyak terdapat dalam surat Al-A'raf berjumlah 21 kali, kemudian surat Al-Qasas berjumlah 18 kali, surat Toha 17 kali, dan surat Al-Baqarah 13 kali, selebihnya berkisar antara 1 hingga 8 kali. Lalu bagaimana kisah lengkap Nabi Musa alaihi salam dari lahir sampai wafat? Mari simak selengkapnya ulasan berikut ini. Kisah kelahiran Nabi Musa alaihi salam diangkat menjadi anak Fir'aun. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 7 hingga ayat 13. Diceritakan bahwa, saat Musa masih bayi, ibu Musa diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghanyutkan bayinya ke sungai Nil. Hingga akhirnya, bayi Musa ditemukan oleh keluarga Fir'aun dan diangkat menjadi anak yang kelak saat dewasa menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Musa lahir di Mesir, pada masa pemerintahan Fir'aun. Fir'aun adalah raja yang sangat sombong, dan semena-mena terhadap rakyatnya. Bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Penduduk Mesir sebagian besar adalah bangsa Kipti, selain itu juga banyak dari kalangan Bani Israel, bangsa Kipti menyembah berhala dan Fir'aun sebagai Tuhan mereka. Serta mempercayai para peramal dan tukang sihir. Pada suatu hari, para peramal kepercayaan Fir'aun datang ke istana. Mereka mengatakan, "Wahai Fir'aun, kami datang membawa kabar buruk untukmu." Dengan rasa kaget, Fir'aun menjawab, "Cepat, katakan apa itu." "Ramalan kami mengatakan, bahwa tak lama lagi akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel, yang kelak saat dewasa, dia akan menggantikan kekuasaanmu." "Apa maksud kalian?" ucap Fir'aun. "Kami melihat hal buruk menimpamu di masa yang akan datang." Peramal lainnya memperingatkan Fir'aun, "Sebaiknya kita bersiap-siap sebelum bayi laki-laki itu lahir." Setelah itu, Fir'aun bersama dengan peramalnya mengadakan rapat. Beberapa saat kemudian muncul keputusan bahwa setiap wanita yang melahirkan bayi laki-laki pada tahun ini, maka bayinya harus dibunuh. Fir'aun pun telah menyiapkan algojo untuk membunuh para bayi laki-laki yang baru dilahirkan. Sementara itu, ibu Musa sangat khawatir jika anak yang dikandungnya adalah bayi laki-laki. Tibalah hari yang dinanti-nantikan. Ternyata, bayi yang dilahirkan ibu Musa adalah bayi laki-laki. Perasaan ibu Musa campur aduk antara senang dan sedih. Pada saat itu, ibu Musa mendapatkan ilham dari Allah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 7. "Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul." Setelah itu, ibu Nabi Musa membawa bayinya ke pinggiran sungai Nil, dengan meletakkan ke dalam peti, lalu ibu Musa berdoa, "Ya Allah, hamba titipkan anak ini padamu, hamba mohon jaga dan lindungi dia." Ibu Musa menyuruh kakak perempuan Musa untuk mengikuti kemana arah peti itu berlabuh. Ternyata, peti itu sampai ke istana kerajaan Fir'aun, dan ditemukan oleh istri Fir'aun. Asiyah, istri Fir'aun berkata, "Wahai laki-laki yang tampan, telah lama sekali aku menginginkan kehadiran seorang putra. Dan sekarang kau hadir di hadapanku." Asiyah, istri Fir'aun sangat senang, dan membawa bayi Musa ke hadapan Fir'aun. Asiyah berkata, "Wahai suamiku tersayang, lihatlah apa yang aku bawa." Lalu Fir'aun berkata, "Bayi siapa itu?" Asiyah menjawab, "Bayi laki-laki ini ditemukan para dayang di sekitar istana. Aku mohon padamu, angkatlah dia menjadi anak kita." Fir'aun terheran-heran lalu berkata, "Kau tidak sedang bercandakan? Itu kan bayi laki-laki. Apakah kau lupa akan peraturan yang telah aku buat?" Asiyah pun memohon kepada suaminya, "Suamiku, jangan kau bunuh bayi ini. Melihat bayi ini hatiku sangat bahagia. Dia adalah penghibur bagi kita, wahai suamiku." Fir'aun menjawab, "Itu bagimu namun tidak bagiku." Setelah perdebatan yang cukup panjang, akhirnya hati Fir'aun luluh juga saat melihat bayi Musa. Asiyah sangat senang, dan segera mencari ibu susu untuk bayi Musa. Beberapa saat kemudian, salah satu dayang datang dan mengatakan, "Wahai ratu, bayi ini tidak mau menyusu kepada ibu susu manapun, sepertinya kami harus mencari ke pelosok negeri ini." Lalu Asiyah,
istri Firaun berkata, "Baiklah kalau begitu, laporkan padaku jika kalian menemukan wanita itu. Katakan kepadanya, aku akan memberikan hadiah yang sangat banyak." Kemudian, dikabarkan ke seluruh penjuru negeri, untuk mencari ibu yang bisa menyusui bayi Musa. Mendengar kabar tersebut, kakak perempuan Musa menawarkan ibunya kepada dayang istana, untuk menyusui bayi Musa itu. Para dayang pun menyetujui permintaan kakak Musa tersebut. Bergegaslah para dayang menuju ke rumah ibu Musa. Ketika sampai di rumah ibu Musa, mereka memberikan bayi Musa kepada ibu Musa. Beberapa saat kemudian, bayi Musa menyusu dengan lahap. Tidak ada yang tahu, bahwa sebenarnya wanita itu adalah ibu kandung bayi Musa. Esoknya, ibu Musa pergi ke istana untuk mengantarkan bayi itu. Sesampainya di istana, Asia istri Firaun sangat berterima kasih kepada ibu Musa. Asia berkata, "Wahai ibu, terimalah segala pemberianku ini sebagai hadiah, dan aku mohon padamu tinggallah di istana ini, selama masa menyusui Musa." Ibu Musa menjawab, "Maaf sekali ratu, saya tidak bisa tinggal di istana ini. Karena ada keluarga yang membutuhkan saya di rumah. Jika diperbolehkan, biarkan bayi ini saya bawa sampai masa penyusuan berakhir." Asia istri Firaun berkata, "Baiklah kalau begitu, tidak ada pilihan lain," sembari menyerahkan bayi Musa ke pelukan ibu Musa. Setelah itu, ibu Musa meninggalkan istana dengan perasaan bahagia. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 13. "Maka kami kembalikan dia Musa kepada ibunya, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati, dan agar dia mengetahui, bahwa janji Allah adalah benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya." Setelah masa menyusui Musa berakhir, ibu Musa menyerahkan Musa kecil ke tengah-tengah keluarga Firaun. Setelah sampai di istana, ibu Musa langsung menyerahkan Musa kecil kepada sang ratu, lalu ibu Musa pulang kembali ke rumahnya. Ketika itu, Asia istri Firaun memperlihatkan Musa kecil kepada Firaun. "Wahai suamiku, lihatlah Musa, lucu sekali dia, tidakkah kau ingin menggendongnya?" Firaun pun menggendong Musa kecil di pelukannya. Beberapa saat kemudian, Musa kecil menarik jenggot Firaun sampai tercabut dan berdarah. Seketika itu, Firaun melepaskan Musa dari pelukannya, lalu memarahi Musa kecil. "Dasar anak nakal, aku yakin, anak ini yang akan menjatuhkan kekuasaanku kelak." Asia, istri Firaun mencoba menenangkannya, "Sabarlah wahai suamiku, Musa hanya anak-anak yang belum tahu apa-apa." Tapi, bukannya Firaun tenang, malah kemarahan Firaun memuncak. Lalu menyuruh pengawalnya, untuk menyiapkan pedang yang tajam. Firaun berkata, "Besok akan aku bunuh anak ini." Asia, istri Firaun berpikir, bagaimana caranya agar suaminya tidak jadi membunuh Musa kecil. Kemudian Asia mendapatkan sebuah ide, lalu menyampaikan kepada Firaun, "Wahai suamiku, sebelum kau bunuh Musa, biarkan aku buktikan kepadamu, bahwa Musa hanya anak-anak yang suka bermain." Firaun menjawab, "Apa yang ingin kau buktikan?" Tingkahnya hanya membuat kesal dan marah. Kemudian, Asia, istri Firaun menyiapkan sepiring roti dan bara api. Lalu ia menyuruh Musa, memilih salah satu di antara keduanya. Saat itu, Musa kecil memilih api, dan memasukkan bara api tersebut ke dalam mulutnya. Sontak, Musa pun kepanasan dan lidahnya terbakar. Kemudian Asia meyakinkan Firaun, "Perhatikanlah wahai suamiku, jikalau Musa yang sudah bisa berpikir, tentu dia akan memilih roti yang lezat daripada bara api. Tolong urungkan niatnya untuk membunuhnya." Dari peristiwa tersebut, Firaun percaya, bahwa Musa hanyalah anak-anak seperti pada umumnya. Lalu Musa kecil, diasuh keluarga Firaun sampai usianya beranjak dewasa. Itulah kisah Nabi Musa alaihissalam saat lahir dan diangkat menjadi anak Firaun hingga dewasa menurut Al-Quran. Lalu bagaimana kehidupan Nabi Musa alaihissalam di istana Firaun? Kita lanjutkan di episode berikutnya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.